Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leli Fajar Rizky dari kelas B3. Kali ini saya akan mempresentasikan materi kimia medisinal, yaitu pengembangan obat. Kali ini yang pertama kita akan bahas yaitu rancangan obat rasional, di mana rancangan obat merupakan suatu usaha yang diarahkan pada suatu target biologis yang telah diketahui akan berperan penting dalam perkembangan penyakit, atau dimulai dari suatu molekul dengan aktivitas biologis yang menarik, di mana rancangan obat itu merupakan suatu pengembangan obat yang telah ada atau yang sudah diketahui struktur molekulnya dan aktivitas biologisnya, di mana atas dasar penalarannya itu yang sistematik dan rasional dengan mengurangi faktor coba-coba seminimal mungkin, di mana tujuan perancangan obat adalah mendapatkan obat baru dengan aktivitas yang lebih baik dengan biaya yang layak secara ekonomi. Kemudian berkembang untuk mendapatkan obat yang memiliki efek samping yang minim atau aman digunakan, bekerja secara selektif dan memiliki masa kerja yang lebih lama dan meningkatkan kenyamanan pemakaian obat. Di mana rancangan obat sering digambarkan sebagai proses elaborasi sistemik untuk mengembangkan lebih lanjut obat yang sudah ada. Maksudnya ini kita mengembangkan struktur obat baru dengan tujuan mendapatkan obat baru dengan efek biologis yang diinginkan untuk mengurangi atau menghilangkan efek samping yang ada. Maksudnya itu untuk menghasilkan obat baru dari senyawa yang sudah ada. Selanjutnya, kita akan membahas langkah-langkah perancangan obat. Apa sih yang dilakukan? Yang pertama itu mencari senyawa penuntun. Apa sih itu senyawa penuntun? Yaitu senyawa yang digunakan sebagai pangkal tolak modifikasi molekul, di mana merupakan senyawa yang dapat menimbulkan aktivitas biologis seperti aksi terapeutik, aksi toksik, regulasi biologis, hormon, dan feromon, serta senyawa yang terlibat atau berpengaruh terhadap proses biokimia dan patologi pada hewan atau tumbuh-tumbuhan. Yang kedua itu manipulasi molekul, di mana modifikasi molekul atau modifikasi struktur, yaitu mensintesis jumlah turunan senyawa penuntun, melakukan identifikasi struktur, dan menguji aktivitas biologisnya, di mana gugus atau substituen yang disubstitusikan dapat dipilih dengan menggunakan metode top list. Yang ketiga, merumuskan hubungan kuantitatif sementara antara struktur dan aktivitas biologis dari senyawa yang jumlahnya terbatas dengan menggunakan statistik analisis regresi, di mana pada tahap ini umumnya menggunakan model LFER, Hans, atau model termodinamik atau model de novo Frey-Wilson. Selanjutnya yang keempat itu di mana hasil analisis regresi kemudian dievaluasi dan merancang sejenisnya untuk mengembangkan dan menyempurnakan hubungan tersebut, di mana peneliti di sini harus sudah yakin bahwa senyawa sejenis yang akan disintesis merupakan pilihan terbaik secara hipotesis. Terus selanjutnya yang kelima, merancang penggunaan bentuk sediaan obat yang sesuai. Selanjutnya merancang aturan dosis yang sesuai, dan yang ketujuh evaluasi klinik, di mana langkah yang kelima, keenam, dan ketujuh itu pada umumnya melibatkan bidang disiplin ilmu yang lain seperti ilmu farmaseutika, farmakologi, biokimia, dan toksikologi dan kedokteran. Selanjutnya yaitu pengembangan senyawa penuntun, di mana senyawa penuntun yang mempunyai aktivitas biologis tertentu dan menarik untuk digunakan sebagai bahan awal pengembangan obat baru dapat dikembangkan lebih lanjut dengan tujuan pengembangan substitusi untuk mendapatkan senyawa yang lebih poten, spesifik, aman, dan efek samping yang minimal. Di mana langkah-langkah pengembangan senyawa penuntun itu yang pertama, pengembangan substitusi untuk mendapatkan
senyawa yang lebih poten, spesifik, aman, dan efek samping yang minimal. Yang kedua itu pengubahan spektrum aktivitas. Contohnya itu mengubah senyawa agonis menjadi antagonis spesifik. Yang kedua itu contohnya memisahkan komponen utama dari spektrum aktivitas ke dalam molekul. Yang ketiga itu kombinasi aktivitas dari obat yang berbeda. Yang keempat itu memperkecil efek samping obat. Selanjutnya yang ketiga yaitu tujuan suatu modulasi farmakokinetik, yaitu mengatur ketersediaan biologis dan fisiologis senyawa bioaktif dengan melakukan modifikasi molekul. Yang pertama itu modulasi atau mengatur hubungan dosis dan efek, di mana mengetahui hubungan antara dosis obat dan kadar dalam jaringan target sehingga terjadi perubahan potensi obat. Contohnya, pengembangan turunan benzilin penisilin sehingga tahan terhadap asam lambung dan dapat diberikan per oral seperti ampicillin. Selanjutnya yang kedua itu modulasi hubungan waktu dan kadar, di mana yang dimaksudkan di sini yaitu dengan membuat sediaan depo atau sediaan lepas lambat bila diinginkan efek obat yang lebih lama, atau dibuat sediaan intravena bila diinginkan efek yang lebih cepat. Terus yang ketiga itu modulasi distribusi obat pada berbagai kompartemen, di mana contoh sediaannya itu seperti ester dari hormon steroid yang sangat lipofil seperti hidroksiprogesteron, koproat, dan medroksiprogesteron asetat. Obat kontrasepsi yang bila diberikan secara intramuskular efektif lebih lama, kurang lebih dari 3 bulan. Terus yang kedua itu bentuk garam sodium dari dexamethasone dapat dibuat sediaan intravena yang digunakan bila diinginkan efek obat yang lebih cepat. Yang ketiga itu modulasi distribusi obat pada berbagai kompartemen, di mana misalnya obat dibuat dalam bentuk hidrofilik kuat sehingga tidak dapat menembus membran biologis tertentu, dan efeknya itu pada kompartemen tertentu. Contohnya itu sulfatiazol dirancang dalam bentuk hemiptalil atau talil sulfatiazol atau hemisuksinil amida yang sukar diabsorpsi dalam saluran cerna sehingga efektif untuk pengobatan infeksi saluran cerna. Yang selanjutnya itu proses pengembangan obat secara konvensional. Ariens membagi prosedur pengembangan obat berdasarkan perubahan struktur dan sifat kimia fisika sebagai berikut. Yang pertama itu pembuatan sediaan homolog. Yang kedua itu mengubah jenis atau kedudukan substituen pada rantai samping. Yang ketiga mengganti bagian yang kurang penting dan mempertahankan gugus fungsi yang ada. Contohnya itu seperti pengembangan turunan sulfonamida dan turunan penisilin. Yang keempat itu melakukan penyederhanaan struktur. Contohnya itu penyederhanaan struktur kokain atau anestesis setempat yang dihasilkan benzokain dan prokain. Yang keempat itu konversi produk alami. Selanjutnya itu modifikasi dengan petunjuk tetapan kimia fisika dari substituen. Contohnya itu pengembangan turunan kloramfenikol. Yang keenam itu modifikasi dengan petunjuk tetapan kimia fisika dari substituen. Contohnya itu pengembangan turunan kloramfenikol. Yang ketujuh itu penggunaan prinsip isosterik. Contohnya penggantian gugus ester atau COO pada molekul prokain. Senyawa anestesi setempat dengan gugus amina CONH akan menghasilkan prokainamid yang berkhasiat sebagai antiaritmia. Yang kedelapan itu memisahkan campuran isomer. Yang kesembilan pembentukan senyawa kembar. Yang kesepuluh modifikasi molekul secara alami. Yang kesebelas itu transformasi mikroba. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.